pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami 0213915201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 081213983749. Ya, kita masih berbincang melalui Zoom bersama dengan Rio Rizaldi. Beliau adalah founder and CEO Galeri Saham. Ya, Mas Rio, kita akan lanjutkan kembali ini untuk membahas Ya, beberapa pertanyaan sudah masuk dari line WhatsApp interaktif. Tadi dari Bekasi, sekarang kita ke Jawa Timur ini. Ada Pak Victor di Malang. Selamat sore Pak Victor. Menanyakan BBKP atau Bank Bukopin ya, sudah punya di posisi 585, kemudian bagaimana pergerakannya dalam satu pekan ke depan, apakah masih bisa di hold atau tidak ini? Mas Rio, silakan. oke. Jadi BBKP setelah turun banyak dalam beberapa hari kemarin, itu sedang mencoba rebound. Jadi coba dipantau, penurunan kemarin itu menyisakan area gap. Area Oke. gap itu di kisaran 585 hingga 570. Jadi biasanya sebelum saham benar-benar bisa naik, gap itu harus tertutup dan dia harus bertahan di atas gap. Artinya harus bertahan di atas 5850. Dan kalau itu yang terjadi, Oke. maka kita expect BBKP bisa naik ke level previous high sebelumnya, itu di kisaran 660. Tapi syaratnya adalah gap itu harus ketutup di 570 hingga 585. Wow. Sementara sih Berarti kita lihat dulu ada pembalikan arah sampai ke level tersebut dong, 570, ya, 585, sementara closing market hari ini kan cukup dalam penurunannya, kurang hampir terlalu oke 10%. gitu. Iya. Jadi Cuman dengan demikian sebenarnya support BBKP itu juga nggak terlalu jauh di bawah, Pak, di kisaran 510. Jadi harusnya sih udah di area cukup bottom, Ya. dan kita coba lihat apakah gap bisa tertutup. Oh, berarti sambil dilihat saja begitu ya untuk pergerakan BBKP. Apakah setelah menuju level support di 510 itu kemudian nanti ada rebound lagi itu balik ke atas ke 570 sampai dengan 585, atau itu adalah gap yang harus diisi dulu begitu ya untuk BBKP-nya? Yes, betul. Biasanya gap itu akan jadi resisten. Jadi kalau ternyata dia nggak mampu naik melewati 585, Iya. mungkin bisa consider untuk sell on strength dulu. Oh, sell on strength ya, pilihan cukup sulit karena sudah punya di 585 ini. 585 artinya kayak jual modal ya. Tapi makanya kita perlu lihat apakah gap mampu ditutup. Karena kalau enggak, biasanya itu jadi resisten point. Oke, pilihan yang cukup sulit. Jadi kalau memang ya tidak kuat lagi begitu, mungkin bisa sell on strength dulu, nanti mengambil posisi di support begitu ya Mas ya? Ya, betul. Baik, dengan peluang berarti 510 kalau misalnya bisa menutup gapnya, ada peluang ke 600 ya untuk pergerakan dari BPKP. Betul. Baik, itu dia untuk Bapak Victor di Malang, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita ke Bogor sekarang, di Jawa Barat ada Nirli. Selamat sore, menanyakan BBYB sudah punya posisi di 1680. Closing hari ini ternyata sama ini ya, 1680. Sama ya? Bagaimana ini? Oke, jadi yang tadi pertanyaan BBKP juga mungkin mirip dengan BBYB. Jadi Ya. bisa dilihat bahwa BBYB itu kemarin dia sudah naik menutup gap. Nah, jadi dengan hari ini dia bisa berada di atas gap itu di level 1430, maka ada peluang dia akan naikkan, which is sudah terjadi. Dan sekarang BBYB ini sudah berada di level arahnya ya di 1680. Nah, kalau kita lihat BBYB ini bergerak dalam fase konsolidasi membentuk pola flag walaupun baru setengah jalan. Jadi sebenarnya area 1730 sampai 1750 berpeluang menjadi resisten kuat. Kalau itu bisa dilewati, maka kita cukup yakin bahwa BBYB ini bisa kembali ke atas, kembali ke level 2000 bahkan lebih tinggi lagi. 2000. Tapi untuk sementara waktu sih dia masih dalam range, saat ini kita bisa bilang masih dalam fase konsolidasi dengan resisten di 1730. 1730 dulu ya yang harus dilalui. Jadi kalau sudah punya 1680 untuk satu pekan masih bisa di hold nih Mas? Kelihatannya masih oke kok, karena dia lagi membentuk pola flag. Jadi selama dia masih berada di atas level let's say 1500, maka itu sebenarnya masih dalam range konsolidasi yang sehat. Baik, itu dia untuk Nirli di Bogor, BBYB, jadi masih bisa di hold saja begitu ya. Lanjut kita ke Bekasi, ada Bapak Putra, selamat sore. Sudah punya portfolio ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, yang hari ini minus 2%, sementara kepemilikan beliau di 295. Apa yang harus dilakukan? Sorry, tadi sahamnya apa Pak? ISSP, Steel Pipe Industry, Yap. ISSP konsolidasi, tren yang relatif naik, walaupun tipe saham ini kalau naik itu perlahan. Jadi selama ISSP ini bertahan di level 290,
saham ini cenderung masih akan melanjutkan kenaikannya. Expected terdekat itu di 320 hingga nanti ke 340. Oh, berarti di hold saja ya, punya di Ini di 295. hold aja. Baik, itu dia untuk Bapak Putra di Bekasi. Ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Henry, Tangerang Selatan. Baik, Pak Hendri di Tangsel, silakan. Di sini ada Mas Rio. Selamat sore, Pak Rio. Sore Pak Henry. Ya, saya mau tanya untuk 3 saham ya. Pertama, Agro, Oke. kemudian BMRI, Mandiri, dan Antam. Ini untuk paling tidak sebulan ke depan deh, support maupun resistance-nya Oh, itu saja ya. saja. AGRO, Bank Mandiri, Antam ya. Ya. Oke, Pak Hendri. Terima kasih atas Terima partisipasinya. kasih Pak Pras, terima Ya. kasih Pak Rio. Ya Baik, Pak. kita lanjutkan Putra dulu di Bekasi, singkat saja. IPCC sudah punya di 665, bagaimana? IPCC saat ini dalam range dalam di area resisten sebenarnya. Jadi resisten IPCC itu ada di level 620. Jadi coba dipantau beberapa hari ke depan. Kalau tidak bisa lewat dari 620, cenderung dia masih cenderung akan koreksi lagi. Oke. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas 620, maka IPCC ini bisa memulai tren naik jangka pendeknya yang baru. Kemana Pak kira-kira nih? Kurang lebih target awal itu di level 700. Sampai 700. Tapi dilihat dulu level pembuktian 620. begitu ya. Bahwa 620 ini kalau bisa bertahan bisa tembus ke 700, tapi kalau gagal bertahan dia akan turun. Nah, turunnya kemana? 550. 550 itu dia. Ya. Untuk Putra di Bekasi ya, dicermati untuk IPCC-nya. Kita langsung ke Pak Henry Tangsel tadi, AGRO bagaimana untuk 1 bulan? Jadi agro ini dia tren jangka pendeknya turun, walaupun terjadi rebound, tapi jangka menengahnya masih naik. Jadi terlihat bahwa agro ini bergerak dalam range konsolidasi baru, batas bawah di 2000, batas atasnya di 2470. Nah, kita lihat saham ini baru akan mulai tren naik jangka menengah hingga panjangnya mungkin nanti kalau dia bisa kembali ke 2500. Tapi selama dia masih di bawah level 2470, kita lihat cenderung saham ini masih akan berkonsolidasi di level yang tadi saya sebut 2000 hingga 2470. Berarti ranging ya pergerakannya ya. Selama masih di bawah 2470 berarti pergerakannya akan ranging ini untuk Pak Hendri di Tangerang Selatan. Kalau misalnya tembus ya syukur ke 2500. Bank Mandiri ditahan dulu, sudah ada penelpon yang masuk kembali. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Dani dari Tangsel, Pak. Pak Dani juga di Tangsel. Silakan, Pak. Pertanyaannya. Ya, ingin bertanya tentang saham Arto dan juga Tins, Pak. Arto dan Tins. Sin? Ya. Oh, Tins ya, TINS. Iya, betul, Pak. Oke. Sudah punya posisi atau untuk jangka waktu berapa lama? Untuk Arto udah punya di 15.950 untuk short term ya, Pak. 19? Sorry, Arto? 15.950. 950, oke. Ya, untuk Kemudian, Arto. Tinsnya? Untuk Tinsnya 1475, Pak. 1475. Short term trading atau untuk medium to long? Untuk short term trading, Pak. Baik, short term trading ya. Itu saja? Itu saja, Pak. Oke, Pak Dani, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan jeda dulu sebentar. Ini sudah ada lagi juga pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif. Kita akan jeda sebentar ya, Mas Rio. Oke. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini.